Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Saputra dengan NIM 210101130 dan 1301110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan value engineering pada gedung kantor perusahaan. Ringkasan eksekutifnya, yaitu pada tahun 1994 dilakukan rekayasa nilai pada perusahaan investasi real estate dengan fasilitas kantor pusat komersial ini terdiri dari sekitar 800.000 kaki persegi ruang dengan 3 tingkat parkir basement, 3 tingkat toko, 1 tingkat meja main untuk restoran, dan 2 menara kantor dengan 17 lantai. Desain ini berada pada tahap pengembangan desain, dengan perkiraan biaya konstruksi adalah sekitar 71 juta US dollar. Kendala utama dari studi proyek ini adalah untuk mempertahankan citra arsitektur bangunan. Maka dari itu, dibentuk 4 tim untuk merekayasa nilai dari pembangunan gedung real estate ini, yaitu ada arsitektur, struktural, mekanik, dan elektronik. Jadi dari tempat tim tersebut menghasilkan 130 ide, dan dari ide tersebut dibuat 50 proposal termasuk alternatifnya jika seluruh proposal dilaksanakan, mereka akan menghemat sebesar 14,5 juta US dollar untuk biaya awal, serta 500.000 dolar per tahun untuk operasi dan pemeliharaan. Untuk ringkasan rekomendasi yang pertama, pada tim arsitektur mengajukan 16 proposal, struktur 9 proposal, mekanikal 17 proposal, dan elektrikal 9 proposal. Untuk arsitektur sendiri, yaitu pertama ada menghentikan elevator di lantai atas, menambah lift untuk basement, menghentikan 1 tepian elevator di setiap menara lantai 16. Yang kedua, menghilangkan eskalator dan tangga di sisi utara hingga area kantor baru. Yang ketiga, gunakan dinding penthouse yang lebih murah. Yang keempat, ada memindahkan dan menghilangkan 1 set tangga ke ruang bawah tanah. Yang kelima, menggunakan kategori bahan akhir lebih rendah yang masih memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, yaitu ada mengurangi ruang lobi di tiap lantai ganti menjadi ruang yang bisa disewakan. Lalu untuk tim struktur, yaitu mempertimbangkan papan lantai pracetak untuk 1 atau kedua lantai basement dan menara. Selanjutnya ada menghilangkan basement lantai 4 dan 5 yang digunakan untuk penyimpanan tangki. Yang ketiga ada memodifikasi desain plat lantai menggunakan plat dan balok 2 arah. Lalu untuk mekanikalnya, yang pertama ada menghilangkan penthouse lantai 2 dengan merelokasi tangki air di atap dan ruang basement lantai 4 dan 5. Yang kedua ada mengubah sistem penyimpanan energi termal atau TES dengan merelokasi tangki di basement lantai 1 sampai 3 dan memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1. Yang ketiga itu meningkatkan kotak cakupan variabel volume udara. Yang keempat menggunakan lampu trover untuk distribusi sebagai pengganti linear diffuser. Lalu untuk tim electrical itu ada pengajuan yang pertama mengkonfigurasi ulang distribusi listrik menggunakan tegangan tinggi ke penthouse dan memindahkan ke berbagai lantai. Yang kedua, mengkonfigurasi ulang distribusi listrik HVAC menggunakan peralatan 380 volt daripada peralatan 240 volt. Mengurangi beban pada daya darurat dengan menggunakan pompa kebakaran yang digerakkan diesel. Lalu dari keempat tim tersebut didapat kesimpulan di mana tim mengembangkan 45 proposal yang diajukan untuk perubahan yang mewakili 1. Penghematan biaya awal, penghematan biaya siklus hidup,
penghematan tahunan lanjutan. Lalu ini dari kesimpulannya, di mana dengan 45 proposal ini dapat mengurangi biaya awal sebanyak 14.649.000 dolar dan life cycling saving-nya mencapai 19.430.000 dolar. Untuk rincian potensi penghematan biaya dari tim arsitektur menghemat untuk inisial saving-nya menghemat hingga 4.022.500.000 dolar dan life cycle saving-nya mendapatkan penghematan hingga sebesar 6.353.000 dolar. Lalu untuk tim struktur, di mana initial saving mencapai 2.248.000 dolar dan life cycle savingnya juga mencapai 2.248.000 dolar. Lalu ada optional hadiah. Ada 4 optional hadiah yang sekiranya nantinya akan diperoleh. Lalu untuk tim mekanikal, itu initial saving-nya mencapai 3.672.000 US dollar. Lalu untuk life cycle saving-nya mencapai 5.434.000 US dollar. Lalu untuk electrical, initial saving mencapai 4.703.000 rupiah, 3.000 dolar US dollar. Lalu untuk life cycle saving-nya mencapai 5.394.000 US dollar. Di mana di total itu mencapai 14.649.000 US dollar untuk initial saving dan 19.430.000 US dollar untuk life cycle saving. Lalu untuk rekomendasi rekayasa nilainya, yang pertama itu menghentikan elevator di lantai dasar, menggunakan konstruksi lantai papan berongga inti pracetak, memodifikasi desain penyimpanan energi termal atau TES, konfigurasi ulang distribusi listrik, pertama ada menghentikan elevator di lantai dasar, di mana desain aslinya itu di setiap menara, 6 elevator melayani lantai bawah ketiga untuk garasi parkir. Lift ini juga melayani lantai shopping dan menara perkantoran 18 lantai. Lalu, desain yang diusulkan menghentikan lift menara kantor di lantai dasar atas, ditambah 2 elevator hidrolik 2.500 pon di ruang bawah tanah setiap menara. Satu di setiap sisi ujung setiap lift bank untuk melayani parkir di antara basement lantai ketiga dan lantai atas. Ini untuk di bagian gambar kiri itu adalah desainnya, desain rekomendasinya. Dan untuk rinciannya itu dapat mendapatkan bisa mencapai saving hingga 1.058.000 US dollar. Lalu yang kedua ada menggunakan konstruksi lantai papan berongga inti pracetak, di mana desain aslinya yaitu konstruksi lantai yang umum untuk semua lantai di atas lantai 1. Di atas lantai 1 basement adalah ribis led beton cor tempat atau chip. Sebuah slab topping 7 cm ditempatkan di atas lantai. Lalu untuk desain yang diusulkan atau direkomendasikan yaitu menggunakan papan pracetak beton berongga beton pratekan. Konstruksi ini digunakan di semua area di mana desain ditampilkan. Tebal papan pracetak 25 cm dengan lempengan atas 7 cm. Lalu untuk saving-nya itu bisa mencapai 1.441.000 US dollar.
Lalu untuk modifikasi desain penyimpanan energi thermal atau TES, di mana desain aslinya itu, desain ini membutuhkan sistem penyimpanan energi thermal atau TES yang terdiri dari 4 tangki. Pendingin beroperasi sekitar 100% selama jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan untuk periode puncak dan penggunaan darurat. Lalu untuk desain yang diusulkan, yaitu tim mengusulkan untuk menghilangkan lantai dasar ke-4 dan ke-5, serta memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1. Plat atas harus dijatuhkan 2 meter. Plat alas maksud. Plat alas harus dijatuhkan 2 meter. Hanya satu riser per menara yang diusulkan untuk sistem tes terbaru. Ini untuk yang kiri itu adalah desain rekomendasinya. Lalu untuk rinciannya itu dapat menghemat hingga life cycle savingnya itu mencapai 975.000 US dollar. Hmm, Oh ya, ya dapat men-saving hingga 975.000 US dollar. Lalu konfigurasi ulang distribusi listrik ini adalah rekomendasinya, gambar rekomendasi dari tim elektrikal. Lalu ini ada rincian biayanya, di mana jika di total itu akan di mana jika di total dari original desainnya, dari desain aslinya itu mengeluarkan budget sekitar 2.515.000 US dollar. Lalu untuk proposal desain atau desain yang diusulkan itu membuat hanya mengeluarkan biaya sebanyak 781.000 US dollar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.